Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Muzaki dari HTN 3C, NIM 1261032121135. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fikih siyasah. Fikih siyasah merupakan tarkib iddafi atau kalimat majmu' yang terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan al-siyasah. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengurus, mengatur, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang usul atas siyasah, yaitu yang pertama dari Al-Maqrizi. Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata yasah yang mendapatkan imbuhan sin berbaris kasroh di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Genghis Khan yang berjudul Il-Yasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Yang kedua, pendapat dari Ibn Tagri Birdi. Siyasah berasal dari campuran dari tiga kata, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel si dalam bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan bahasa Turki, dan Mongol berarti kalangan dan Mongol berarti larangan, dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukuman atau aturan. Secara terminologi siyasah dalam lisan Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalal al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dalam istilah dunia modern, fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang mendasarkan ajaran Islam. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran mengajarkan antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan, ketaatan kepada pemimpin, persamaan, keadilan, kebebasan, dan sikap saling menghormati antara sesama manusia. Tetapi Al-Quran tidak menetapkan satu sistem pemerintahan yang baku yang harus dianut umat Islam. Kapan dan dimanapun mereka berada, kajian mengenai sistem dan tata laksana pemerintahan itu berkembang dan berbeda dari satu ke tempat lain dan satu masa ke masa lain, sesuai dengan kondisi yang dan situasi yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.